Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas logam-logam yang ada di dalam sistem biologis itu apa saja. Oke, nah yang akan kita bahas itu meliputi fungsi dari logam-logam itu dalam sistem biologis. Yang pertama adalah charge carriers atau pembawa muatan, kemudian pembentuk struktur, yang ketiga yaitu transfer elektron, jadi fungsinya logam itu sebagai transfer elektron. Kemudian fungsi logam tersebut sebagai transport di oksigen, dan yang terakhir adalah fungsi logam sebagai enzim katalisis. Baik. Yang pertama, logam dalam sistem biologis yang berfungsi sebagai pembawa muatan ya. Nah, logamnya apa saja? Yaitu logam-logam yang ada di golongan 1 dan juga 2. Ya. Itu di sini contohnya ada Na+ dan juga K+ ya. Nah, logam Na+, ion logam Na+ dan juga K+ ini atau potasium ya, itu berfungsi sebagai pembawa muatan di dalam sistem biologis. Nah, jumlah koordinasinya untuk Na+ yaitu 6, kemudian geometrinya adalah oktahedral ya. Ligan yang lebih disukai itu adalah ueter, hidroksil, dan juga karboksilat. Nah, fungsi logam tersebut ya, dan contohnya di sini adalah sebagai, kalau fungsi jelas ya karena ini kita bagi berdasarkan fungsinya yaitu sebagai pembawa muatan. Nah, contohnya di sini juga sebagai penyeimbang osmotik dan juga nerve impulse ya. Kemudian untuk K+, bilangan koordinasinya 6 sampai 8 ya, 6 sama 8. Kemudian geometrinya lebih ke fleksibel. Ligan yang disukai untuk logam K+ ini itu ada ueter, kemudian hidroksil dan juga karboksilat, sama halnya dengan Na+ tadi. Kemudian fungsi dan contohnya juga sama ya dengan Na+, seperti itu. Golongan 1 dan 2, logam pada golongan 1 dan 2 di sini itu secara struktural itu untuk mempertahankan ya kesetimbangan osmotik di dalam sistem gitu. Baik. Yang kedua yaitu struktural triggers, jadi kayak semacam penguat atau pembentuk struktur dari kompleks. Nah, untuk yang fungsi kedua ini itu adalah logam-logam ion logam transisi. Ion logam transisi yang ada di dalam yang punya ya, maksudnya ion-ion logam transisi yang mempunyai bilangan oksidasi single seperti itu. Single itu berarti bilangan oksidasinya hanya 1, tidak 2 atau 3 ya. Contohnya di sini adalah Mg2+, kemudian ada Ca2+, ada Zn2+, kemudian ada Mn2+ dan Mn3+. Untuk Mg2+, bilangan koordinasinya 6, kemudian geometrinya adalah oktahedral, dan ligan yang disukai itu adalah U-karboksilat dan juga fosfat ya. Nah, fungsinya ini adalah struktur ya, karena struktural jadi dia membentuk struktur dalam hidrolase. Hidrolase ini adalah enzim ya, isomerase fosfat, transfer fosfat, dan juga reaksi trigger. Untuk Ca2+ itu bilangan koordinasinya 6 sampai 8. Kemudian geometrinya fleksibel ya. Kemudian ligan yang disukai ada U-karboksilat, karbonil dan juga fosfat. Oke, dan seterusnya ya untuk Zn2+ dan juga Mn2+ dan Mn3+. Oke, kemudian ini adalah contoh kompleks logam ligan ya yang berfungsi sebagai struktural triggers. Contohnya di sini adalah superoxide dismutase, ini adalah enzim ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau kita zoom begitu ya, logamnya itu adalah yang berwarna ungu ini, yang ada yang ini ya, yang bulat di tengah berwarna ungu, ini adalah logamnya. Kemudian contoh lain yaitu
Zinc-Finger. Ya, zinc-Finger itu zincnya adalah yang berwarna hijau. Yang sangat sedikit itu yang berwarna hijau di tengah. Kemudian selain superoxide dismutase dan zinc-Finger ada kalmodulin dan juga troponin C ya. Logamnya adalah yang berwarna hitam kalau di kalmodulin dan troponin C ini yang hitam bulat-bulat itu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu logam yang berfungsi sebagai transfer elektron. Nah, logam yang berfungsi sebagai transfer elektron ini biasanya adalah logam-logam transisi yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu atau multiple oxidation states. Oke, logamnya apa saja? Ada Fe2+, ada Fe3+, ada Cu+, kemudian ada juga Cu2+ ya. Dengan bilangan koordinasi ada yang 4, 6, dan juga 3. Dengan geometri ada yang tetrahedral, oktahedral, trigonal planar. Seperti yang ada di tabel ya. Kemudian ligan yang lebih disukai ada estiolat, ada O-karboksilat, alkoxide, oxide, fenolat, tiolat, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya tentu saja mayoritas sebagai transfer elektron ya, logam-logam tersebut. Oke, logam-logam transisi yang memiliki bilangan oksidasi multiple ini, dia bisa juga sebagai elektron, pembawa elektron ya, karena fungsinya adalah transfer elektron, jadi pembawa elektron. Nah, contohnya ini ada di sitokroms, itu ada ion Fe ya, ada sitokroms. Kemudian ada juga yang di enzim nitrogenase itu Cu dan lain sebagainya contohnya ya. Oke. Kalau yang di sitokrom itu bentuknya seperti yang ada di gambar A itu ya. Nah, itu di gambar A itu sitokrom, logamnya adalah Fe adalah yang berwarna merah di tengah itu. Kemudian ada enzim nitrogenase ya di situ. Ada enzim nitrogenase, kemudian ada juga sitokrom C oksidase, kemudian ada juga azurin dan plastosianin. Logam itu biasanya ada di tengah dan bulat ya, kalau di azurin yang warna biru, kalau di plastosianin yang warna hitam gitu. Baik, selanjutnya logam di dalam sistem biologis yang berfungsi sebagai transport dioksigen. Nah, ini biasanya logamnya adalah logam transisi yang punya bilangan oksidasi lebih dari satu juga ya, seperti yang transfer elektron tadi. Nah, di sini contohnya adalah Cu2+ dan juga Fe2+. Nah, contoh kompleksnya adalah hemosianin dan juga hemoglobin. Jadi kalau hemoglobin jelas ya, kita menghirup oksigen dari udara. Nah, makanya di sini di oksigennya itu ditransport gitu ya, dibawa oleh hemoglobin ini. Jadi di sini hemoglobin berfungsi sebagai transport di oksigen seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu logam dalam sistem biologis yang berfungsi sebagai enzim katalisis. Nah, di sini logam yang berfungsi sebagai enzim katalisis merupakan logam transisi yang bilangan oksidasinya lebih dari satu juga. Contohnya ada Cu2+, CO2+, CO3+, kemudian ada Ni2+ ya, ada MO4+, MO5+, dan juga MO6+. Nah, di sini ada cukup banyak ya, cukup banyak logam-logam yang berfungsi sebagai enzim katalisis. Seperti itu. Contohnya di sini ada superoxide dismutase, kemudian sitokrom C oksidase, kemudian ada hemnya sitokrom oksidase, dan juga ada nitrogenase. Nah, ion-ion logam tersebut bisa jadi memiliki fungsi tidak hanya satu ya, jadi multiple function gitu. Jadi fungsinya bisa beberapa gitu. Logam satu misalnya Fe itu bisa memiliki fungsi sebagai dioksigen transport, bisa juga sebagai elektron transfer ya. Nah, itu tergantung dari bilangan oksidasinya
atau lokasinya di dalam sistem biologis. Nah, kalau lokasinya di hemoglobin misalnya, dia berfungsi sebagai deoksigen transport. Kalau lokasinya misalnya di tempat yang lain gitu ya. Nah, misalnya superoxide dismutase, nah itu nanti fungsinya bisa lain lagi. Jadi satu logam itu bisa memiliki beberapa fungsi tergantung pada bilangan oksidasinya atau lokasinya dalam sistem biologis. Sehingga klasifikasi ini itu bisa jadi ada overlapping atau tumpang tindih, tumpuk gitu ya. Sudah ada di fungsi yang elektron transfer, nanti ada lagi di fungsi yang di oksigen transport. Ya memang begitu, karena logam itu bisa jadi memiliki lebih dari satu fungsi, tidak hanya satu, tergantung bilangan oksidasi dan juga lokasinya di mana di dalam sistem biologis, seperti itu. Nah, ini ada contoh kompleks logam ya, kompleks logam ligan untuk Cu ya, koper ada Cu tipe 1, ada Cu tipe 2, dan juga ada Cu tipe 3. Nah, yang untuk Cu tipe 1, nah yang sebelah kiri ya, sebelah kiri sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat dari strukturnya, untuk Cu tipe 1, nah ini strongly distorted ya, terdistorsi kuat ya sistem koordinasinya. Jadi ada yang ke kanan kirinya itu terdistorsi. Nah, si Cu tipe 1 ini dia ada ligannya ada 2 histidin, kemudian ada 1 methionin dan ada 1 sistein. Kalau kita lihat ya, histidin itu yang H95 sama H53, kemudian sistein itu yang C92, kemudian methionin yang M98 ya. Ini terdistorsi kuat gitu. Nah, absorpsi dari Cu tipe 1 ini pada panjang gelombang 600 nanometer ya, warnanya biru. Kemudian Cu tipe 2, nah di sini bentuknya planar ya, atau datar gitu ya, planar atau datar. Nah, dia mempunyai histidin ya, ini histidin, ligannya berupa histidin, kemudian dia absorpsinya lemah di area visible ya, seperti itu. Jadi kalau di area visible dia tidak terlalu kelihatan. Kemudian yang tipe 3 itu adalah ada oksigen bridge dimer atau oksigen sebagai jembatan yang di tengah ini warna merah. Kemudian di sampingnya oksigen jembatan itu ada Cua dan juga Cub ya. Ada 2 Cu yang dipisahkan oleh oksigen jembatan di situ. Nah, dari ketiga tipe Cu ini menunjukkan bahwasannya satu logam itu bisa memiliki banyak sekali macam kompleks ya, dengan berbagai absorpsi di berbagai panjang gelombang dan juga berbagai bentuk juga, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai logam-logam yang ada di sistem biologis itu apa saja dan seperti apa saja. Nanti kita bisa diskusikan lagi di kolom diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.